Cara record dan editing audio untuk podcast, bahas di The Podcast. Lanjut lagi sob, bahas di The Podcast episode sebelumnya, gue informasikan bahwa kita bakal belajar gimana caranya record audio dan melakukan proses editing audio agar konten podcast kalian bisa dipublish di beberapa platform digital podcast. Tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama, cara record audio. Buat yang udah nonton beberapa episode bahas di The Podcast, gue selalu konsisten bilang bahwa untuk melakukan proses record audio itu prosesnya mudah banget. Karena yang kalian butuhkan hanyalah software audio recorder yang sebenarnya kalian sudah miliki melalui smartphone device kalian. Ya, betul, smartphone. Jadi kita akan menggunakan smartphone sebagai alat untuk melakukan yang namanya proses audio record. Jadi kita akan menggunakan smartphone kalian sebagai alat untuk melakukan proses record audio. Oke, langsung aja. Tahapan pertama, kalian wajib buka dulu aplikasi audio recorder pada smartphone kalian. Kemudian kalian tinggal proses record dengan menekan tombol berwarna merah dan proses recording dimulai. Setelah kalian melakukan proses record audio, save file tersebut dan kalian sudah punya file audio untuk podcast. For your information, jadi ketika awal The Podcast dibuat itu tahun 2017, gue juga menggunakan smartphone sebagai recorder untuk melakukan proses record audio untuk The Podcast. Nah, proses record audio udah selesai. Selanjutnya bagaimana sih proses editingnya? Tanpa berpanjang lebar lagi, kita lanjut untuk ngopi dulu sob. Nah, tadi itu gue dikirimin kopi yang enak banget dari kopi dekat saya, Kedai Denpasar. Varian yang dikirimin ini adalah kopi dekat rumah, yang dimana ini adalah creamy milk yang paling enak yang pernah gue cobain. Nah, buat kalian The Podcaster, kalian beruntung banget. Karena buat kalian yang mau nyobain produk kopi dekat saya, kalian bisa dapatin diskon 10% hanya dengan menyebutkan kata The Podcast pada kasir saat kalian ingin melakukan proses order. Buruan disamperin. Kopi dekat saya, Kedai Denpasar. Promonya berlaku mulai hari ini dan ini terbatas banget. So, langsung cus kopi dekat saya untuk kamu yang dekat. Balik lagi yuk bahas tentang proses editing audio. Sebenarnya ada banyak banget software yang bisa kalian gunakan untuk melakukan yang namanya proses editing audio. Tetapi kali ini gue bakal ngajarin menggunakan software yang menurut gue paling mudah untuk kalian pelajari dan kalian terapkan nanti. Oke, software yang akan kita gunakan saat ini adalah Audacity. Dimana Audacity ini adalah salah satu software yang open source. Jadi kalian tinggal download aja di situs resminya, kemudian tinggal kalian install. Jadi kalian nggak perlu bayar untuk menggunakan aplikasi ini karena aplikasinya open source. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita masuk aja ke proses bagaimana kita melakukan editing audio dengan menggunakan Audacity. Nah, langkah pertama buat kalian yang belum punya software Audacity, silahkan di-download dulu, kemudian langsung install pada PC atau laptop kalian. Nah, untuk tutorial cara install atau cara download, kalian bisa cari di YouTube, kalian cari di mana aja bebas. Intinya yang penting kalian udah install dulu. Nah, setelah kalian melakukan proses instalasi, selanjutnya kita akan langsung masuk melakukan yang namanya proses editingnya. Tetapi tahap selanjutnya juga kalian harus memindahkan file yang tadi kalian sudah record pada handphone kalian ke dalam PC kalian. Karena kita akan mengedit apa yang sudah kalian record menggunakan handphone tadi. Setelah semuanya selesai, software sudah diinstal, kemudian kalian juga sudah memindahkan file kalian dari handphone tadi ke dalam laptop kalian. Sekarang kita akan langsung masuk ke proses editingnya. Jadi setelah kalian buka software Audacity tadi, langkah selanjutnya adalah kalian tinggal open file kalian yang tadi kalian sudah record ya, yang dimana kalian sudah pindahkan juga ke dalam PC kalian, atau kalian boleh langsung drag ke dalam Audacity-nya. Nah, otomatis nanti akan ada spektrum audio gitu yang menandakan bahwa audio kalian sudah masuk ke dalam software Audacity. Sebenarnya terkait dengan proses editing audio ini sesuai dengan kebutuhan konten podcast kalian aja. Jadi kalau misalnya kalian memang kontennya itu isi background, atau kalian isi intro, atau kalian lengkapi beberapa konten kalian dengan sound effects, ya itu silakan, bebas. Semuanya tergantung kalian, tergantung konsep kalian, tergantung topik yang kalian angkat. Jadi pada dasarnya gue akan ngajarin yang paling simple aja, bagaimana sih caranya biar audio kalian tuh kualitasnya baik. Nah, kalau gue pribadi, pertama kali yang gue lakukan adalah gue melakukan yang namanya normalize. Yang dimana caranya adalah kalian select semua itu audionya, kemudian kalian pilih efek. Setelah kalian pilih efek, kalian pilih normalize. Nah, nanti akan ada muncul pop up, kalian tinggal klik OK aja. Nah, apa sih fungsi dari normalize?
Normalize ini adalah fungsinya untuk membuat audio kalian itu menjadi stabil. Nah, jadi kalau tadi kalian perhatikan di bagian record spektrumnya, itu ada yang besar banget, ada yang kecil banget. Nah, dengan kalian melakukan yang namanya proses normalize, maka kalian sudah membuat proses audio recordnya tadi menjadi satu frekuensi atau dibuat jadi 0 dB biasa istilahnya. Jadi normalize ini fungsinya adalah meningkatkan volumenya dulu gitu. Ya, jadi kita baru meningkatkan volumenya. Setelah kalian melakukan proses normalize, tahapan selanjutnya yang gue biasa lakukan adalah gue memberikan yang namanya efek reverb. Caranya adalah kalian select semua tadi audionya, kemudian kalian pilih efek lagi, kemudian kalian pilih efek yang reverb. Nah, di sini akan ada beberapa opsi-opsi yang dimana kalian diminta untuk menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, kalau kalian lihat yang ada di layar ini adalah kebutuhan yang biasa gue gunakan, ya, dengan kualitas audio yang gue record. Kemudian gue tambahkan efek reverb ini, suaranya itu udah seperti ketika gue melakukan proses recording di studio rekaman, gitu. Jadi ini akan memberikan efek seperti suara gema, tapi kita harus cover juga, jangan sampai gemanya terlalu over sehingga audionya masih tetap enak untuk didengar. Nah, jadi prinsipnya kalau kalian melakukan proses editing audio, kalau saran gue sih sesimpel ini, ya. Ya beda cerita kalau misalnya nanti kalian mau tambahin background lagi, sound effect lagi, atau mau tambahin intro lagi, ya itu silakan. Itu terserah kalian. Pada dasarnya yang penting kalian lakukan yang namanya proses normalize untuk membuat suara kalian itu stabil, dan yang kedua kalian melakukan yang namanya proses reverb untuk memberikan efek yang baik sehingga audio kalian jadi audio yang enak untuk didengar. Nah, setelah kalian lakukan proses editing tadi, pemberian efek tadi, tahap selanjutnya adalah kalian wajib melakukan yang namanya export. Jadi kalian pilih file, kemudian pilih export. Nah, silakan kalian pilih format sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau gue pribadi biasanya gue menggunakan MP3. Nah, jadi setelah kalian klik MP3, nanti silakan kalian pilih settingannya, kemudian kalian tinggal tentukan nama filenya apa. Ya. Nah, setelah itu kalian save, setelah kalian proses atau export, maka file audio kalian udah sangat siap banget untuk dipublish di platform-platform podcast digital. Gimana? Mudah banget bukan? Selamat mencoba dan gue yakin kalian semua pasti bisa. Akhir kata, DP Putra pamit. Stay positive to be inspiring. Bye. Terima kasih udah dengerin. Sampai ketemu di The Podcast selanjutnya.